Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang terjadi di Surabaya. Ini kasus naas yang menimpa seorang mahasiswi di sana, dan aku harap nantinya kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua untuk terhindar dari kasus-kasus kayak beginian. Jadi di sini kita belajar dari pengalaman orang gitu ya. Jangan sampai kita jadi korban, apalagi pelaku dari kasus banyak kayak beginian. Oke lah, kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas. Angelin Natania yang berasal dari Surabaya yang kuliah di Universitas Surabaya, yaitu mahasiswa yang aktif yang udah masuk di semester 6, yang saat itu dia ini tinggal di rumah tantenya yang ada di Kecamatan Waru Sidoarjo karena emang lebih dekat dengan kampusnya. Angelin ini juga hobi musik karena sejak di SMA di Surabaya, Angelin ini aktif ikut ekskul musik. Nah, di situ dia benar-benar nunjukin bakat musiknya sampai akhirnya dia dekat dengan guru musiknya yang bernama Rohmat Bagus Pariatman yang dikenal dengan panggilan Roy. Bukan cuma dekat, Angel dan Roy ini pun sampai ngebuat grup musik untuk menyalurkan bakat musik mereka dengan beberapa temannya juga. Tapi soal hubungan Angel dan Roy ini banyak banget simpang siur dan spekulasinya. Ada yang bilang kalau mereka ini menjalin hubungan yang lebih dari teman dan partner. Tapi orang tuanya Angelin ngakunya kalau Angelin itu nggak pernah cerita kalau dia tuh punya hubungan spesial dengan Roy. Jadi orang tuanya Angelin cuma tahunya kalau Roy ini guru musiknya dan juga ya partner musiknya. Karena saat itu Roy ini emang udah berusia 41 tahun yang juga udah punya istri dan anak yang tinggal di Surabaya. Kerjanya saat itu sebagai guru les musik dan menjalani bisnis kafe kecil-kecilan dan juga menjalani grup musiknya bersama Angel ini. Jadi itulah latar belakang dari kasus ini. Nah, jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Jadi semuanya dimulai ini di hari yang naas untuk Angelin ini, tepatnya di tanggal 3 Mei tahun 2023 kemarin, tepatnya di hari Rabu pagi sekitar jam setengah 8. Angelin ini tuh pamit ke tantenya kalau dia ini mau berangkat ke kampus cuman untuk UTS sampai siang, yang mana itulah kali terakhirnya dia ini tuh pamit. Nah, setelah itu kayak biasa Angelin pun berangkat menggunakan mobilnya jenis Mitsubishi Expander. Jam 11 siang UTS-nya pun selesai. Nah, tapi saat itu Angelin itu nggak langsung pulang, tapi nongkrong dulu sama teman-teman kampusnya. Nah, disinilah Roy menghubungi dia, ngajak ketemuan saat itu juga, yang akhirnya Roy pun datang ke kampusnya Angelin. Nah, setelah itu mereka pun ke kafenya Roy menggunakan mobilnya Angel ini. Di kafenya Roy mereka makan-makan dan nongkrong sampai sore. Nah, setelah itu barulah Roy ini menjelasin maksud dan tujuannya nembunin Angelin ini, yang ternyata dia ini mau minjem uang ke Angelin dengan jumlah yang sangat besar karena ternyata saat itu Roy ini terlilit masalah hutang sebesar 25 juta. Sedangkan penghasilannya nggak bisa nutupin hutangnya yang udah masa tenggang. Angelin pun nggak bisa bantu karena dia yang mahasiswi yang nggak punya uang sebesar itu. Setelah itu Roy ini ngajak Angelin jalan-jalan menggunakan mobilnya Angelin ini. Di sepanjang jalan Roy itu masih terus membujuk Angelin dan menyuruh Angelin ini untuk usahain uang dia pinjamkan. Angelin pun tetap nolak, tapi dengan cara baik-baik karena Roy ini ternyata sebelumnya sering minjam uang ke Angel tapi nggak pernah bayar. Makanya Angel ini jadi ragu, apalagi ya utang itu dengan jumlah yang sangat besar. Di hari yang udah malam mereka pun masih jalan-jalan. Roy ini ngajak Angelin beli baju. Setelah itu Roy ini minta Angelin untuk nggak usah pulang. Jadi Roy ini ngajak Angelin untuk nginap di apartemen. Entah gimana bisa, akhirnya malam itu mereka pun menginap di parkiran apartemen di mobilnya Angel ini. Nah, jadi mereka ini nginapnya bukan di apartemen ya teman-teman. Di situ Roy ini makin parah lagi karena di sini Roy ini mulai minta Angelin untuk menggandaikan mobilnya Angel ini untuk nutupin hutangnya. Ya, Angel pun kaget, yang pastinya ya nolak permintaan dari Roy ini. Tapi Roy terus membujuk, bahkan lama-kelamaan mulai maksa. Di sini mulai aneh nih. Yang pertama, Angelin ini kok mau ya gitu nginep dengan Roy. Terus yang kedua, Angel ini sama sekali nggak ngabarin tantenya kalau dia ini nggak pulang malam itu. Kan biasanya Angel ini selalu ngabarin tantenya kalau misal dia nggak bisa pulang atau mungkin pulang telat. Tapi malam itu Angel ini sama sekali nggak menghubungi siapapun. Yang padahal ya, di sini situasinya sudah bener-bener berbahaya banget nih untuk Angelin ini. Besoknya di hari Kamis, setelah mereka bangun tidur di mobil, Roy ini maksa ngebawa Angelin menggunakan mobilnya ke Pasuruan untuk menggadai mobilnya Angelin ini
ke penada mobil bodong yang ada di sana yang bernama Mardi dan Sugianto. Yang ternyata Roy ini emang udah kenal dengan mereka, ya Mardi sama Sugianto ini yang memang tukang penada mobil gadai secara bodong. Yang ternyata Roy ini juga udah berencana mau menggadai mobilnya Angelin ini secara bodong sejak jauh-jauh hari. Tapi di situ Angelin nolak dan mulai memberontak. Dia nggak mau mobilnya digadaikan, yang akhirnya ya nggak ada yang mobilnya pun batal karena mereka udah bertengkar. Terus di jalan balik ke Surabaya, di mobil Angelin ini marah-marah dengan Roy. Mereka pun ini sempat bertengkar lagi tuh di dalam mobil. Sampai Angelin ini ya sempat memberontak minta berhentiin mobilnya. Roy pun yang marah langsung berhentiin mobilnya. Dan di situ Angelin langsung keluar dari mobil. Nah, karena takut pertengkaran mereka dilihat dengan banyak orang, Roy ini langsung nyuruh Angelin ini untuk masuk mobil lagi. Nah, disinilah ya sayangnya nih, Angelin pun mau nih masuk ke mobil. Setelah itu ya mereka pun lanjut jalan lagi. Di sini Angelin udah ngotot minta pulang, tapi Roy nahan nggak ngasih Angelin ini pulang. Karena ini ya mereka pun lagi-lagi bertengkar hebat sampai akhirnya Roy ini memberhentiin mobilnya lagi untuk mencekik Angelin pakai tali celananya. Sampai akhirnya ya di jam 12.30 siang akhirnya Angelin pun sudah bener-bener enggak bergerak lagi dan enggak bernapas lagi. Setelah itu Roy ini jalani lagi mobilnya menuju Surabaya. Di sepanjang jalan Roy ini mulai panik dan bingung. Sampai di Surabaya dia cuma muter-muterin Surabaya karena panik dan mikirin gimana jalan keluarnya supaya enggak ada yang tahu kejadian ini. Setelah nemu ide di hari yang saat itu sudah sore, Roy ini ngambil koper ke rumah mertuanya yang ada di Surabaya. Setelah itu Roy ini beli plastik dan tali di toko pinggir jalan yang ada dekat rumah mertuanya tadi. Nah, setelah itu ya tubuh Angelin pun itu dia bungkus dan dia masukkan ke koper tadi. Hari yang udah mulai gelap, Roy ini pun pergi menuju ke arah pegunungan Mojokerto untuk nyari tempat yang aman untuk ngebuang tubuhnya Angelin. Dan akhirnya di jam 2 malam, tubuhnya Angelin pun dia buang di jurang yang ada di kawasan pegunungan Gajah Mungkur Mojokerto. Setelah itu Roy ini ngebuang barang sisa miliknya Angelin yang ada di mobilnya ke sungai yang ada di wilayah Mojokerto. Dan setelah itu ya HP-nya Angelin pun itu dia jual. Setelah itu dia langsung pergi ke Pasuruan untuk nemuin Mardi dan Sugianto tadi untuk menggadai mobilnya Angelin seharga 8 juta rupiah. Yang padahal setelah itu Mardi ini langsung ngejual mobilnya Angelin ini seharga 20 juta. Nah, tapi awalnya Roy ini nggak tahu karena yang dipikirkan Roy ini ya yang penting dia ini bisa nyingkirin mobilnya Angelin untuk bisa ngapusin jejaknya dari kasus ini. Setelah semuanya beres, Roy ini pun balik ke kafenya yang ada di Surabaya naik bus. Nyampe di kafenya dia pun itu langsung istirahat. Setelah itu ya beraktivitas kayak biasa. Di sisi lain, di hari terakhir Angelin ini pamit sama tantenya yang harusnya Angelin ini pulang di siang harinya saat itu juga. Tapi sampai malam Angelin itu nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar apapun. Bahkan tantenya udah coba nelpon juga, tapi nomornya nggak aktif, yang ngebuat tantenya resah karena Angelin nggak ada kabar sampai malam. Nah, karena nggak biasanya ya Angelin ini kayak gini, malam itu tantenya pun coba nelpon ibunya Angelin yang ada di Surabaya. Mungkin aja Angelin ini udah pulang langsung ke sana. Ternyata Angelin nggak ada juga di sana. Disinilah tante dan orang tuanya Angelin pun mulai panik. Mereka pun sampai menghubungi semua teman-temannya Angelin, tapi nggak ada yang tahu Angelin ada di mana. Tapi ada teman sekampusnya Angelin yang ternyata sempat ngeliat kalau Angelin ini dijemput lelaki tadi siang di kampusnya. Pas dia ngejelasin kayak gimana ciri-ciri laki itu, ibunya Angelin pun langsung tahu kalau itu guru les musiknya Angel ini. Karena inilah keluarganya Angelin pun mendatangi dan menemuin Roy di kafenya. Tapi Roy ngakunya kalau dia udah nggak pernah ketemu Angelin sejak tahun 2022 lalu. Awalnya orang tuanya Angelin percaya dengan pengakuan Roy. Setelah itu karena bingung dan panik, Angelin udah ngilang selama 3 hari. Orang tuanya pun akhirnya ngelapor soal hilangnya Angelin ini ke polisi. Dan polisi pun mulai bantu nyari dan nyebarin soal hilangnya Angelin di Surabaya. Tapi setelah beberapa hari masih juga belum nemuin titik terang soal hilangnya Angel ini. Sampai orang tuanya Angelin pun itu udah mulai berpikir mungkin aja Angelin ini emang sengaja pengen kabur dari keluarganya. Jadi orang tuanya sampai minta bantuan radio di Surabaya untuk nyampein salamnya ke Angelin dimanapun dia berada.
ada dan minta maaf kalau emang orang tuanya salah yang ngebuat Angelin ini kabur. Bahkan bapaknya juga sampai nyuruh Angelin ini pulang tuh melalui siaran radio tersebut. Terus beberapa hari kemudian salah satu temennya Angelin ini akhirnya ada yang lapor ke polisi. Ternyata satu temannya ini ngaku sempat nggak sengaja ketemu Angelin di sebuah apartemen yang ada di Surabaya di hari saat dia menghilang. Karena ini polisi pun langsung memastikan dan periksa semua CCTV yang ada di apartemen itu. Yang ternyata bener aja kelihatan Angelin yang sedang jalan dengan seorang laki-laki. Saat keluarganya Angelin ngelihat rekaman CCTV itu, orang tuanya langsung tahu kalau lelaki itu ya si Roy. Dari sinilah polisi yang didampingi keluarganya Angelin mendatangi KP-nya Roy. Ternyata Roy udah nggak ada di situ. Bahkan sampai dicari ke rumah orang tuanya juga, Roy tetap nggak ada. Yang ternyata ya kalau Roy ini udah kabur. Yang akhirnya polisi pun mulai memburu Roy. Setelah sebulan Roy masih juga belum ditemukan. Akhirnya polisi nemu kabar kalau Roy ternyata melarikan diri ke Malang. Yang akhirnya di tanggal 6 Juni Roy pun berhasil ditangkap di Malang. Dan dia pun itu dibawa ke Surabaya untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Kayak biasa ya, kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi. Apalagi bukti rekaman CCTV dan pengakuan bohong sebelumnya. Karena pas dia didatangi orang tuanya Angelin, ngakunya kalau dia ini terakhir ketemu Angelin itu di tahun 2022 kan. Ternyata terbukti di rekaman CCTV itu kalau dia bersama Angelin di hari Angelin ini menghilang. Yang pastinya pengakuan bohong sebelumnya itu udah cukup meyakinkan semuanya kalau dia emang pelaku di balik hilangnya Angelin ini. Ditambah nggak bisa ngeles juga, akhirnya setelah seharian diinterogasi dia pun mengakui semuanya dan mengakui udah ngebuang tubuhnya Angelin di jurang yang ada di kawasan Pegunungan Mojokerto. Yang akhirnya tubuhnya Angelin pun itu ditemukan di kedalaman 20 meter di dalam jurang. Semua keluarganya pun itu langsung shock gitu ngelihat tubuh Angelin yang ditemukan udah dalam keadaan kayak gitu. Setelah itu mobilnya Angelin pun yang sudah digadaikan akhirnya ditemukan. Yang ternyata ya mobilnya itu udah dijual sama si penada bodong ini seharga 20 juta tanpa ada surat apapun. Mardian Sugianto pun ikut ditahan karena sebagai penada mobil bodong. Tapi mereka nggak ada kaitannya dengan kasusnya Angelin karena mereka emang nggak tahu apapun soal ini kasus. Karena apa yang udah lakukan Roy ini, ia pun itu terancam hukuman 20 tahun penjara. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang kasusnya ini masih dalam proses pengadilan dan penyelidikan lebih mendalam. Jadi semoga saja pelakunya ini benar-benar dapat hukuman yang setimpal dari apa yang udah dia lakukan. Dan soal Angelin, akhirnya tubuhnya pun dikremasi di Surabaya. Dan menurut informasi yang aku temuin, abunya itu bakal diletakkan di ruang tamu rumahnya untuk keluarganya terus mengenang Angelin ini. Dan semoga Angelin juga bisa beristirahat dengan tenang di sana dan keluarganya juga semoga bisa dikuatkan dari ujian besar ini. Jadi inilah kasusnya Angelin ini yang naasnya hari jadi korban karena gilanya orang ini. Tapi yang buat aku masih janggal dari kasus ini ya, ini sangat Angelin ini menginap di parkir apartemen sama Roy. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Angelin ini mau? Padahal ya Roy ini udah maksa minta pinjaman uang dalam jumlah yang besar ke Angelin. Bahkan maksain untuk Angelin ini menggadaikan mobilnya, yang mana situasinya sama sekali enggak menguntungkan Angelin. Tapi kenapa Angelin ini kok mau? Terus kenapa Angelin ini nggak bisa ngabarin tantenya atau menghubungi siapapun lah di situasi yang kayak gitu? Apakah HP-nya juga ditahan sama Roy? Ya mungkin supaya dia nggak bisa menghubungi siapapun. Kalau emang kayak gitu artinya Angelin udah disekap sama Roy sejak malam mereka di apartemen itu. Tapi kalau emang posisinya Angelin udah disekap, tapi besoknya pas mereka di perjalanan setelah nemuin penada mobil gadainya, mereka kan sempat bertengkar kan ya di pinggir jalan. Sampai Angelin ini udah sempat keluar dari mobil, kenapa Angelin ini nggak langsung kabur dan dari mobilnya sekalian gitu? Atau mungkin ngeberhentiin pengendara lain yang lewat untuk minta tolong karena harusnya dia udah disekap, yang harusnya ya dia udah berusaha kabur dan minta tolong kan. Tapi kok mau Angelin ini masuk lagi ke mobil, yang padahal dia ini udah ada di situasi yang berbahaya karena jelas-jelas Roy ini udah nyekap dia karena secara langsung Roy ini udah merampok mobilnya. Atau mungkin ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa aja ngebuat Angelin itu untuk sama Roy. Makanya Angelin ini tuh milih untuk nggak kabur tuh di situasi yang sebenarnya sudah membahayakan dia. Kalau emang sesuatu itu ada, apa tuh ya sesuatu itu? Ini yang membuat aku penasaran. Dan juga kita ambil pelajaran dari orang kayak gini untuk mikir konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu. Karena kalau kalian nekat dengan akal pendek,
Kalian ngelakuin kayak orang ini lakukan, ya kemanapun kalian lari dan sejauh apapun kalian kabur, ya hidup kalian bakal berakhir di penjara. Contohnya kayak orang ini nih, yang harusnya dia masih bisa melakukan banyak hal positif ya, sambil menghirup udara segar di luar penjara, dan harusnya masih bisa selalu melihat istri dan anaknya, bisa ngurusin kafenya juga, bisa menjalankan hobi musiknya juga, tapi semuanya hilang cuma karena akal pendeknya. Jadi amit-amit jangan sampai hidup kita hancur kayak orang ini cuman karena akal pendek. Karena hidup kita semua itu berharga ya cuy. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Untuk kasus kedepannya ya mungkin kalian nemuin ada kasus-kasus yang lebih gila lagi daripada ini. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.